Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan berikut ini kami sampaikan emiten update pilihan redaksi. Yang pertama ada Era Jaya, swasembada dengan kode saham Era yang mencatatkan pendapatan naik 38,9% dan laba Era Jaya melonjak 170% pada kuartal pertama tahun ini. Selanjutnya ada 4 emiten anggota dari indeks High Dividend 20 yang bersiap untuk RUPS pada pekan ini. Dan emiten update selanjutnya ada Garuda Indonesia dengan kode saham GIAA yang menawarkan program pensiun dini kepada karyawan seiring dengan darurat kesehatan yang menekan bisnis penerbangan. Ya, kita akan fokus kepada beberapa emiten seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa. Highlight emiten kali ini adalah 4 emiten anggota indeks High Dividend 20 yang akan menggelar rapat umum pemegang saham pada pekan terakhir Mei 2021 dan salah satu agenda yang ditunggu yakni keputusan penggunaan laba bersih yang diperoleh pada tahun 2020. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa. Kita akan lihat ini adalah ada HMSP, kemudian Telkom, Unilever, KLBF yang akan menggelar RUPS, di mana ini adalah konstituen dari indeks IDX High Dividend 20 yang beranggotakan 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun. Ya, infografik selanjutnya ini adalah bagaimana dengan menakar potensi dari emiten yang royal membagikan dividen. Untuk KLBF saja atau KB Pharma, rasio pembayaran dividennya antara tahun 2009 hingga 2019 itu sekitar 26%. Atau ini antaranya sampai dengan 37,3%. Cukup besar ya dari pembagian dividen yang akan diberikan kepada investor. Kemudian Unilever, 2 Desember 2020 dividen interim sekitar 87 dengan total 3,32 triliun rupiah. Dan Unilever membagikan seluruh keuntungan tahun buku 2019 sebagai dividen. Berikutnya ada MSP di tahun 2019 dividen sekitar 13,93 triliun atau 119,8 rupiah per saham, di mana MSP mencetak penurunan kinerja untuk periode 2020 di mana laba bersihnya turun 37,46% secara tahunan. Dan ada Telkom di mana pembayaran dividen tunainya 60% atau 11,19 triliun atau sekitar 113 rupiah per sahamnya. Ya, infografik selanjutnya seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi ini adalah kinerja dari sejumlah saham yang royal membagikan dividen. Di mana pada closing market kemarin KB Pharma minus 1,36% di level 1450, Unilever naik 2,7% di level 5725, kemudian ada HMSP 0,8% di level 1260 dan Telkom minus 0,3% di level 3260. Adapun kinerja dalam 6 bulan juga rata-rata mengalami tekanan, hanya Telkom saja yang masih positif 15,2%. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Gemma Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Ya, Mas Gemma, dengan beberapa emiten update yang sudah kita sampaikan, kita akan fokus kepada beberapa emiten yang rajin juga membagikan dividen ini. Apakah ini bisa menjadi pilihan bagi investor terkait dengan KLBF, Unilever, HMSP dan juga Telkom? Ya, kalau kita perhatikan dividennya menarik, tetapi semenarik-menarik dividennya tetap sahamnya itu tidak menarik gitu. Pergerakannya agak-agak bahaya ya. Jadi kalau kita perhatikan dividennya juga nggak terlalu besar, mungkin dari semua yang tersebut tadi yang paling aman menurut saya cuma Telkom saat ini. Oke, Telkom yang masih menjadi pilihan. Apa Anda melihat begitu? Apakah juga kita tahu Telkomsel ini menjadi salah satu operator yang akan mengembangkan 5G di Indonesia ini? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, dan itu sih masih wacana. Belum adanya actionnya ya? Nyata, actionnya nggak ada. Terus kemudian masalah masuk di buku juga belum. Tapi kalau kita lihat dari past action ya, Telkom ini kan saham yang akan digunakan untuk stabilitas pasar lah ya, menjaga stabilisasi market kita. Kalau kita bicara ke koin gitu, kripto mungkin ini kayak stable coinnya untuk bursa efek gitu ya. Jadi saham-saham balancer kayak begini harusnya bisa dipakai buat hedging position. Ya, jadi pada saat dia saat ini bergerak dalam keseharian kita di tengah-tengah indeks lagi jatuh, saya rasa harga antara 3.000 dan 4.300
itu merupakan range yang akan dijaga sampai tahun depan. Oh, berarti ada peluang menembus level 4.000-nya. Ini kan level-level krusialnya sebenarnya dari Telkom ya, untuk level 4.000-an. Ya ada, dan habis itu turun lagi sih sebenarnya. Jadi itu range yang memang akan selalu digoyang-goyang di Telkom ya begitu caranya. Lantas rekomendasinya, apakah kita bisa cicil beli begitu untuk mengambil posisi beli di Telkom misalnya, atau masih wait and see? I don't think so ya, karena di dalam kondisi market yang kayak begini, yang kan diskon habis-habisan, saya pingin ya model investasinya adalah investor tuh fokus kepada satu sektor atau bahkan 1-2 saham yang memang akan memberikan winning rate yang tinggi untuk mencapai percentage yang besar. Jadi konsepnya gini, jangan jajan di terlalu banyak saham yang ujung-ujungnya mereka juga stuck nggak naik. Karena ini market kita lagi kering banget, duitnya itu nggak masuk ke kita, sehingga ini harus super selektif. Dan saya pikir kalau cuma hanya dividen sebagai pemanisnya itu tidak menarik untuk momen-momen saat ini. Nah, lantas apa yang dicermati atau dilihat dong dari investor untuk melihat saham-saham yang semakin mengerucut? Karena kan kita tahu juga ada yang menyarankan diversifikasi dan lain-lain, Mas Gema. Ya, saya nggak ngerti kenapa mereka nyalanin diversifikasi. Bisa aja karena itu bahan mereka untuk bicara aja supaya kelihatan keren gitu. Tapi kenyataannya kalau misalnya benar-benar suruh put your money in, apakah Anda mau taruh di Unilever atau Telkom gitu? Ya, kemungkinan kalau Anda adalah generasi baby boomers yang beli saham itu untuk ditahan 5-6 tahun ya, itu lain cerita. Tetapi kan pemirsa kita ini kan rata-rata orang-orang muda yang mereka berharap dengan nonton ini dapat informasi mereka bisa make money dalam 2 minggu gitu misalnya. Jadi ya memang harus selektif dan sabar, ketika momennya datang baru Anda masuk di saham-saham yang memang sektornya nantinya akan lari ke atas, which is saya tadi sudah sebutkan salah satunya adalah banking dan salah satunya lagi pilihannya adalah coal atau mining metal misalnya. Itu akan cenderung lebih baik. Tetapi kalau Anda tujuannya adalah parkir dana supaya dapat dividen, ya menurut saya government bond Indonesia lebih menarik daripada percentage dividen yang ada di Indonesia gitu. Oh, oke. Jadi bisa dilihat masuk ke pasar obligasi sebagai pilihannya, alternatifnya begitu ya, Mas? Iya, karena lebih stabil. Karena kan memang yang dicari adalah income-nya nih, ya sama-sama dapat dividen gitu atau tahunan dapat yield. Ya mendingan di pasar bond daripada di Indonesia dapat dividennya tapi capital gain-nya digerus lagi, sama aja bohong kan. Oh, I see. Jadi tetap kita harus realistis lah ya dengan kondisi yang ada saat ini begitu, Mas Gema? Exactly. Oke, baik. Kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini berarti ada beberapa sektor utama yang mungkin perlu dicermati. Jadi bisa dikatakan mengerucutlah pilihannya untuk investasi dengan kondisi market saat ini. Ada bank, kemudian juga coal mining begitu. Kalau bank ini big caps atau bagaimana? Tadi sudah kita ulas sedikit, asing yang juga sudah masih tarik ulur ya terkait dengan kepemilikan mereka di perbankan BUMN atau big caps-nya misalnya, Mas Gema. Indonesia ini nanti cenderung akan masuk ke era digital banking, itu udah pasti. Ya. Jadi dari informasi yang saya dapat juga bahwa para pemain bank di Indonesia sudah mulai mengalokasikan investasinya masuk ke digital banking. Nah, terlepas dari dia akan listing atau tidak, pasti kalau kita sudah ngomong sektor banking ini akan dilirik oleh yang punya duit, berarti ya saham-saham BUMN ini juga akan naik. Karena kita sudah tahu pangsa pasar target market daripada kedua bank Mandiri dan BRI itu tidak akan tergoyahkan sebenarnya. Ada atau tidak bank digital, mereka tetap akan leading dari sektor retailnya maupun dari sektor UMKM-nya. Jadi itu udah very common sense kalau dua saham itulah yang akan leading. Nah, BCA nanti juga akan berkembang ke bank digital untuk menguasai consumer Indonesia, itu juga lain game, artinya Anda lebih senang yang mana, preference. Nah, kalau kita kembali kepada karakter sahamnya itu di market, sifat harganya, cara dia naiknya, kalau saya pribadi, saya lebih cocok di BRI dan BMRI. Walaupun BMRI itu lebih lambat, cuma tahun 2020 di IDX Channel juga saya terus campaign Bank BRI, sudah jadi rezeki buat kita semua. Saya percaya 2021 mungkin saya akan campaign Bank Mandiri gitu. Oke, berarti ada sektor perbankan seperti apa kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Entry level kemudian potensial upside yang bisa didapatkan oleh investor maupun trader, Mas Gema. Dan pemirsa, kami segera kembali.